Hari ini kita akan lanjutkan seri Jalan Transfigurasi bagian yang ketiga. Dengan tema kita melanjutkan adalah Rapture Henok bagian yang kedua. Jadi saudara, di sesi sebelumnya saya ulang, di sesi bagian yang pertama, saya sudah membahas tentang bagaimana supaya kita bisa menerima rapture seperti Henok. Itu adalah bahwa kita harus punya iman yang sama seperti Henok, iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan apa rahasia Henok bisa punya iman yang berkenan sampai dia bisa di rapture? Rahasianya, jawabannya ada di Kejadian 5 ayat 24. Saya bacakan. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dan kata bergaul di sini dalam bahasa Ibrani adalah halak. Halak yang artinya berjalan. Berjalan. Jadi Henok dia berjalan bersama Allah. Ini rahasianya. Dan saudara, ini tambahan buat saudara, bahwa kata halak ini bentuknya adalah bentuk dalam bahasa Ibraninya, grammarnya adalah bentuknya refleksif kata kerja. Sekali lagi, kata halak ini adalah bentuknya refleksif kata kerja. Jadi maksudnya apa? Bahwa ini bentuknya refleksif kata kerja, maksudnya bahwa ini artinya bahwa Henok ini menjadikan kehendaknya ini, kehendak pribadinya di bawah pengawasan orang lain. Ya, sekali lagi, Henok menjadikan kehendaknya, kehendak pribadinya di bawah pengawasan orang lain, dan dia hanya ikut kehendak orang lain. Dalam hal ini adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Jadi sesuai dengan arti halak, saudara, berjalan bersama dengan Allah, maka ini artinya bahwa Henok, dia punya hati dan pikiran yang sama dengan Allah, bahwa Henok selalu mengambil setiap langkah dalam hidupnya secara seutuhnya, itu sesuai dengan kehendak Allah, tanpa memikirkan dirinya sendiri. Jadi untuk mempertegas tentang arti berjalan bersama Allah ini seperti apa? Untuk mempertegasnya ini seperti ini, bahwa ada satu orang lagi jalan, sekali lagi saya ulang, ada satu orang lagi jalan, tetapi di dalam satu orang ini, yang sedang berjalan ini sebenarnya ada dua tubuh. Sekali lagi, satu orang lagi jalan, tetapi dalam satu orang ini yang lagi berjalan, saya lagi jalan, tetapi di dalam saya lagi jalan ini, ada dua orang yang berbeda. Yaitu siapa? Henok dan Allah. Kayak saudara lagi jalan, tapi di dalam diri saudara ini ada dua orang sebenarnya. Itu diri saudara dengan Tuhan itu sendiri. Sehingga agak susah membedakan yang mana saudara, yang mana Tuhan. Nah, segitu jadi satunya. Henok itu jadi satu sama Allah itu sampai kayak gitu. Itu sebenarnya Yesus sudah pernah bilang bahwa aku dan Bapa itu satu. Satu itu artinya jadi satu. Satu pikiran, satu hati, satu tujuan, satu kemauan, satu kehendak. Jadi Henok adalah orang yang berjalan dengan sungguh-sungguh dengan Allah selama 300 tahun dengan hati yang tidak pernah berubah. Ia ikut jalan Allah dan hanya melakukan kehendak Allah. Dengan sukarela dan dengan sukacita, tanpa paksaan dari siapapun, ia terus berjalan dengan mengikuti Allah kemanapun Allah mau bawa dia pergi. Dan sikap seperti ini yang membuat Allah begitu senang sama dia dan akhirnya dia diangkat ke surga. Jadi sekarang kita lihat bagaimana Henok berjalan bersama Allah. Kita bisa simpulkan bahwa Henok bisa berjalan bersama Allah itu artinya dia telah menjadi satu hati dan satu pikiran dengan Allah. Yaitu bahwa Henok telah membuang semua pikirannya sendiri, ide-ide dia sendiri dan kehendaknya sendiri, dan dia hanya hidup sesuai dengan pikiran dan kehendak Allah. Oke, saya yakin bahwa setiap saudara yang di onsite maupun di Zoom hari ini, saudara yang di Zoom, saya yakin semua saudara pasti mau di rapture seperti Henok. Amin. Amin. Tetapi pertanyaannya adalah setelah kita sudah belajar sampai sejauh ini tentang hidup Henok, pertanyaannya adalah ternyata kita bisa tahu bahwa sebelum di rapture ada hal yang paling penting, yaitu yang kita harus tanya sama diri kita adalah apakah kita ini sudah berjalan bersama Allah? Betul nggak? Itu yang harus kita tanya dulu ke diri kita. Mungkin kita mau di rapture, tapi pertanyaannya adalah apakah kita semua di sini, ya dengan firman ini, saudara sudah menjadi orang yang berjalan bersama Allah. Dalam arti, saudara telah menjadi orang yang telah membuang pikiran saudara sendiri, ide-ide saudara, kehendak saudara, dan hanya ikut jalan Allah ini. Dan ini harus kita tanyakan dulu ke diri kita. Jadi,
sekarang kita lihat, apakah Henokh memiliki iman yang sungguh-sungguh ini sejak dia masih muda? Jawabannya tidak, ya, tidak. Dia tidak sungguh-sungguh dari sejak muda. Kapan Henokh mulai sungguh-sungguh? Di usia 65 tahun. Di usia 65 tahun. Sesuai dengan Kejadian 5:21 kita baca, setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Jadi berapa lama Henokh menjalani iman yang sungguh-sungguh? Kita harus hitung dari kapan Henoknya diangkat ke surga. Henokh diangkat ke surga kapan, saudara? Mau jawab? Usia berapa? Berapa yang kenceng? 365 tahun, terima kasih. Usia 365 tahun. Sesuai dengan catatan Kejadian 5 ayat 23 sampai 24. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun dan Henokh bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi jika ia mulai sungguh-sungguh di hadapan Allah di usia 65 tahun, kemudian dia diangkat di usia 365 tahun, maka untuk menemukan berapa tahun dia sungguh-sungguh, kita cukup hitung dari usia dia diangkat ke surga di usia 365 dikurangi usia dia mulai sungguh-sungguh 65, maka berapa tahun dia sungguh-sungguh? 300 tahun. Ini cocok sama catatan di Kejadian 5 ayat 22, dikatakan gini. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama berapa tahun? 300 tahun lagi. Setelah memperanakan Metusala dan memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi pertanyaan adalah gini, bagaimana Henokh dapat berjalan dengan Allah selama 300 tahun? Tanpa berubah sedikit pun hatinya. Ini yang kita akan mau selidiki kan siang ini. Mau hidup kudus 1 minggu aja gampang susah. Susah ya, apalagi nih 300 tahun. Ini yang kita mau penasaran, apa rahasianya sih? Ya kan, 1 minggu aja mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan aja susah. Ini 300 tahun. Jadi kita akan selidiki, apa rahasianya. Jadi mengapa di umur 65 tahun Henokh baru sungguh-sungguh? Kenapa? Karena di usia dia 65 tahun ada satu peristiwa yang sangat luar biasa dan sangat hebat yang terjadi dalam hidup dia waktu dia umur 65 tahun. Apa itu? Alkitab katakan apa? Bahwa ia memperanakan, dia punya anak yang bernama Metusala. Pertanyaan berikutnya adalah, apa istimewa Metusala? Ya, apa istimewa memperanakan Metusala? Kalau kita lihat catatan di Alkitab di kitab Kejadian pasal 5, kita bisa lihat bahwa semua bapak leluhur iman yang dicatat nama-nama mereka disebutkan juga sih nama-nama anak-anak mereka satu persatu gitu. Jadi apa istimewanya Metusala ini? Apa istimewa Metusala? Dari nama Metusala artinya bahwa ketika arti nama itu adalah ketika dia mati, dunia berakhir. Dunia kiamat. Atau ketika dia mati, dunia akan menerima penghakiman. Itu arti nama Metusala. Saya ulang lagi. Arti nama Metusala adalah ketika dia mati, dunia kiamat. Atau ketika dia mati, dunia akan terima penghakiman. Jadi patokannya adalah akhir dunia akan ditentukan dari usia dia. Selama dia hidup. Jadi selama dia hidup, dunia tidak akan dihakimi. Selama dia hidup, dunia tidak akan menerima penghakiman ataupun kiamat dari Tuhan. Jadi dia adalah penentu waktu kapan dunia akan dihakimi atau tidak, kapan menentukan kiamat atau tidak. Itu ditentukan dari usia atau umur dia hidup. Jadi apa yang menjadi latar belakang kelahiran Metusala ini? Sampai dia dikasih nama kiamat atau akhir zaman. Saudara, sama seperti kita hari ini, kalau kita kadang-kadang ada orang waktu dia punya anak, sebelum dia punya anak, kadang-kadang nama yang diberikan ke anak itu menjelaskan tentang latar belakang apa yang lagi terjadi di masa lalu, apa yang terjadi sebelum anak itu dilahirkan. Misalnya, anak dikasih nama Topan. Ya, walaupun di luar negeri nggak ada sih ya. Orang kasih nama anak apa Hurricane, nggak ada ya. Di Indonesia ada ya, anak dikasih nama apa? Topan, ada kan? Topan, ya. Budaya kita ada orang anak dikasih nama Topan. Dan itu kenapa? Kemungkinan waktu anak ini lahir, menjelang dia mau lahir, itu ada angin puting beliung, angin topan. Sehingga dikasih nama lah Topan. Nah, sama juga dengan Henokh. Waktu dia umur 65, dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Bahwa dia melihat tentang akhir zaman. Jadi, waktu dia umur 65 tahun, Tuhan kasih lihat di penglihatan atau wahyu tentang akhir zaman. Yaitu bahwa Tuhan kasih lihat bahwa Tuhan akan menghakimi dunia, membunuh semua umat manusia dengan mengirim air bah ini. Di usia dia 65 tahun. Dan
Pengalaman yang begitu besar ini, begitu mengerikan ini, begitu luar biasa, mempengaruhi hidup dia sampai ketika waktu dia mempunyai anak di umur 65 ini, dia memberikan nama anaknya itu nama Kiamat, Metusala. Untuk apa? Sebagai peringatan kepada dunia bahwa dunia akan berakhir seturut usia anaknya berakhir. Jadi saudara, jadi apa yang terjadi pada Henokh di usia 65 tahun adalah dia menerima penglihatan akan akhir zaman, kiamat air bah ini di usia dia yang 65 tahun. Penglihatan yang dia lihat ini begitu real, begitu nyata, sampai benar-benar menguasai seluruh hidup dia. Menguasai hati dia. Sehingga dia memberi nama anaknya Metusala. Jadi itu rahasia iman Henokh bisa sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Henokh punya kesadaran terus tentang kiamat akhir zaman. Jadi untuk menjawab sekarang, apa rahasia Henokh dapat berjalan dengan Allah selama 300 tahun? 1 minggu aja susah. Jawabannya adalah karena Henokh senantiasa atau setiap hari selalu memiliki kesadaran akan akhir zaman, kiamat. Kalau begitu apa bukti bahwa Henokh menerima penglihatan mengenai akhir zaman? Apa buktinya? Bukti yang pertama bahwa kita bisa lihat dari catatan kitab Yudas. Yudas 1 ayat 14 sampai 15 dikatakan ayat 14 juga tentang mereka Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah berbuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Jadi kita bisa lihat bahwa Henokh, dia juga melihat tentang kedatangan Yesus yang kedua. Dan Henokh, dia melihat penglihatan tentang akhir zaman begitu jelas dan nyata. Ia diliputi kesadaran akan akhir zaman terus, sehingga membuat dia bisa membuang dirinya sendiri dan menjalani iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan dikatakan waktu kedatangan Yesus yang kedua, apa yang akan terjadi? Siapa yang akan dihukum? Ayat 15. Untuk menjalankan penghakiman atas semua orang, menghukum semua orang fasik, atas semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan cara yang fasik, dan atas semua perkataan kasar yang telah diucapkan oleh orang-orang berdosa yang fasik terhadap Allah. Jadi perbuatan fasik ini apa? Tindakan ini dan perbuatan yang selalu melawan Allah. Perkataan kasar terhadap Allah ini apa? Adalah perkataan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Misalnya, Yesus hanya manusia biasa. Yesus hanya anak dari perzinahan. Nggak ada neraka. Ya, manusia udah mati, ya mati begitu aja. Ya, jadi udahlah, nggak usah terlalu takutin tentang neraka. Itu mah cuma tahayul, itu mah cuma dongeng. Ya, kita cuma ditakut-takutin sama pendeta supaya kita rajin ke gereja. Ya, jadi ajaran-ajaran seperti itu yang mengajarkan bahwa udah yang penting di hidup ini cari duit aja yang banyak. Ya, pakai duit buat seneng-seneng, hidup cuma sekali, nikmati aja. Ya, puas-puasin hidup ini. Ya, kita nggak usah serius-serius amat belajar Alkitab. Ya, ke gereja beribadah seperlunya aja, nggak usah terlalu fanatik. Dan ajaran-ajaran ini seperti ini adalah ajaran-ajaran yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Yang mengajarkan iman yang sungguh-sungguh. Ada lagi ajaran yang menekankan bahwa asal percaya Yesus kita udah pasti masuk surga. Ya, kita nggak usah lagi menekankan iman yang kudus, ya kan? Semua kita asal percaya aja dengan mulut, dengan hati percaya, udah pasti pergi ke surga. Nggak usah belajar kenal Tuhan dengan baik. Dan semua ajaran ini ada ideologi yang sangat bertentangan dengan Alkitab. Kalau kita lihat ya, catatan di Alkitab di Yakobus 1 ayat 25-27, terjemahan FYH. Kalau ada orang berkata bahwa asal percaya pasti ke surga. Kita lihat Yakobus menjelaskan ini. Dikatakan gini. Akan tetapi jika ia senantiasa menyelidiki hukum Allah yang memerdekakan orang, jadi ternyata Tuhan mau kita benar-benar mempelajari Alkitab. Ya, menyelidiki hukum Allah itu artinya mempelajari Alkitab. Maka bukan saja ia akan mengingatnya, melainkan juga akan melakukan apa yang tercantum di dalamnya. Jadi perhatikan, ternyata melakukan itu penting ya. Lalu Allah akan memberkati orang itu dengan berkelimpahan di dalam segala perkara yang dilakukannya. Ayat 26. Jika seseorang mengatakan bahwa ia orang Kristen, tetapi ia tidak menjaga lidahnya, maka ia hanya membohongi dirinya sendiri dan kekristenannya itu tidak ada artinya. Ayat 27. Orang Kristen dalam pandangan Allah Bapa suci dan tidak bersalah ialah orang yang apa? Mempedulikan yatim piatu dan para janda dan yang jiwanya tetap setia kepada Allah dan mati menjaga firman Tuhan. Tidak dicemarkan atau dikotorkan karena hubungannya dengan dunia. Lihat, Yakobus menekankan bahwa kita nggak boleh mencintai dunia. Mencintai dunia. Jadi ideologi orang-orang ini pada akhirnya yang menekankan bahwa iman tanpa perbuatan asal percaya saja pasti ke surga. Ideologi mereka telah dibungkam, telah dipatahkan oleh statement Yakobus. Khususnya di Yakobus 2 ayat 17-18. Rasul Yakobus mengatakan ini, ayat 17.
terjemahan baru. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah apa? Mati. Ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Jadi contoh misalnya, Nu imannya nggak bisa kelihatan. Tapi iman Nu yang tidak kelihatan ini bisa kita kelihatan lewat apa? Ketaatan dia bisa bangun bahtera yang sebesar itu. Betul nggak? Iman kita nggak ada yang pernah bisa lihat. Tapi iman kita yang tidak kelihatan mulai kelihatan lewat apa? Perbuatan kita. Itu sebabnya Yakobus bilang gini, boleh aja kamu bilang kamu punya iman. Ya, tapi aku akan kasih lihat kamu iman saya dengan perbuatan saya. Karena iman tidak kelihatan. Jadi ternyata perbuatan penting. Bukan perbuatan tidak penting loh. Sangat penting bahkan. Itu sebabnya saudara, tanpa perbuatan, iman dianggapnya nol. Nggak ada iman. Jadi iman yang menentukan orang akan pergi ke surga atau ke neraka. Dan waktu Yesus datang kedua kali, yang dia cari adalah apakah ada iman atau tidak. Cocok nggak kira-kira iman dia, perkataan dia dengan perbuatannya? Dia sebagai orang yang memang benar-benar hidupnya cocok nggak sama orang yang benar-benar hidupnya sudah ditebus dengan darah Yesus? Apakah hidup dia hanya melakukan banyak hal hanya buat kesenangan atau ambisi dia pribadi? Atau dia hidupnya sebagai orang yang sudah tahu ditebus, dia hidupnya hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa. Jadi waktu Yesus datang, dia akan cek. Apa yang dia cari dari kita? Iman. Lukas 18 ayat 8b katakan, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati apa? Iman di bumi. Dan iman itu harus disertai perbuatan. Tanpa perbuatan, Yakobus bilang, no. Jadi katakan, tanpa perbuatan, iman, no. Jadi kalau kita bilang kita orang yang ditebus oleh darah Yesus, kita percaya Yesus menebus dosa kita, maka pasti ada perbuatannya. Yaitu apa? Kita hidup seperti Henok. Yaitu kita memelihara hukum Tuhan. Jadi waktu Yesus datang, dia akan cek. Saudara, ada firman nggak dalam diri saudara? Ada Alkitab perjalanan baru nggak di dalam diri saudara? Ciri-cirinya ada perbuatannya sama nggak sama orang-orang yang ada di Alkitab? Hidupnya kira-kira mirip nggak sama orang yang di Alkitab? Itu yang Yesus akan cek. Kalau kita lihat, mereka yang di Yudas 1:16 dikatakan gini. Kita kembali ke Yudas 1:16. Mereka adalah orang-orang yang suka mengeluh. Jadi orang-orang yang nanti dihakimi Tuhan. Waktu Yesus datang kedua kali, orang-orang yang dihakimi Tuhan, siapa orang-orangnya kita lihat? Oke, kita baca. Mereka adalah orang-orang yang suka apa? Mengeluh. Habis itu apa? Mencari-cari kesalahan, ya. Dia yang salah tapi nyalain orang lain terus, ya. Dia yang salah bukan saya, gitu. Cari kesalahan orang lain terus. Dan apa? Menuruti hawa nafsu mereka sendiri, ya kan? Mereka apa? Bermulut besar, ya, ngomong besar, ya, suka bohong, berlebih-lebihan melebihkan sesuatu. Dan apa? Menjilat orang lain demi mendapatkan keuntungan. Ini sounds familiar. Ya, kedengaran sangat familiar. Kita sering bertemu ya dengan orang-orang mungkin yang seperti ini. Jadi orang-orang seperti ini mungkin akan lebih mudah kita temukan di mana-mana, di sekeliling kita. Yang suka ngeluh, yang nggak pernah puas, nggak pernah bersyukur, suka komplain, mempertanyakan Tuhan, kenapa hidup saya begini, kenapa nggak begini. Kita dikuasai hawa nafsu, ya kan. Kemarin juga ya kan ada orang nggak dikasih pinjaman sama kepala cabang, ya kan. Seorang motivator, gara-gara uang loh, nggak dikasih pinjaman modal, dibunuh kepala cabang. Ya kan? Padahal itu orang seorang motivator. Gara-gara apa? Nggak dikasih pinjaman uang. Ya, ngomong besar, merasa pinter, paling jago, ya. Jadi ini sangat familiar. Nah, orang-orang ini akan dihakimi. Semoga kita dengan firman hari ini nggak menjadi orang-orang di ayat 16 ini. Jadi Henok sudah lihat kehancuran dunia yang begitu nyata. Itu sebabnya dia kasih nama anaknya Metusalah, artinya kiamat. Dan ini adalah sebagai peringatan buat dunia bahwa apa yang dia lihat ini pasti akan terjadi. Bahwa penghakiman ini akan datang. Sama seperti waktu Yesus datang nanti kedua kali, dia pasti akan membawa dua hal. Membawa upah dan penghakiman. Oke, bukti yang kedua adalah Henok memberi nama anaknya Metusalah. Sesuai dengan Kejadian 5 ayat 21. Jadi di usia 65, dia dapat penglihatan tentang kiamat air bah ini. Dan ini mendatangkan rasa takut yang kudus dalam diri dia.
pengalaman rohani yang begitu kuat di dalam diri dia sampai dia kasih nama anaknya Kiamat. Jadi saudara, ini yang menjadi rahasia Henok. Dia bisa jalan sama Tuhan selama 300 tahun, membuang pikirannya sendiri, dan akhirnya dia di rapture. Karena kesadaran akan kiamat akhir zaman. Jadi setiap kali dia lihat anaknya, setiap kali Henok lihat anaknya, dia ingat tentang apa? Kiamat. Ya, setiap kali dia lihat anaknya, dia ingat kiamat. Dari namanya aja udah kiamat, ya kan? Jadi karena dia selalu sadar tentang kiamat, dia jadi sungguh-sungguh. Dan saudara, kenapa kita nggak pernah sungguh-sungguh dalam iman? Kenapa kita nggak pernah serius dengan firman Tuhan? Kenapa? Kenapa? Kenapa kita nggak sungguh-sungguh menjaga iman, menjaga ibadah, menjaga firman? Kenapa? Kenapa kita nggak sungguh-sungguh? Kenapa? Kenapa? Belum ada kiamat emang gitu kan jawabannya. Karena saya nggak percaya akan kiamat. Sederhana. Kenapa Henok sungguh-sungguh? Karena dia percaya ada kiamat. Kenapa? Karena kiamat tiap hari di rumahnya. Ya kan? Kan anaknya namanya kiamat. Ya kan? So bayangin nggak? Kalau dia bilang sama istrinya, sayang, panggil si kiamat datang. Serem banget. Itu dampaknya bisa besar. Ya kan? Kita kan nggak ada kasih nama anak kita kiamat. Gitu. Akhir zaman, kiamat. Jadi kiamat dalam hidup kita ada dua. Pertama, bahwa Tuhan akan datang 2 kali, itu kiamat. Jadi kita sungguh-sungguh kan. Setelah kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan akan datang. Tapi bisa juga kiamat kita ini yang kedua, bahwa waktu kita ke dokter bilang umur kamu tinggal 1 bulan. Nah itu kiamat. Betul gak? Baru kita sungguh-sungguh. Jadi orang yang tahu dia akan mati, dia baru sungguh-sungguh. Orang yang tahu dia akan mati, nggak mungkin dia hidup sama seperti dia kemarin lagi. Dia akan sungguh-sungguh berdoa, dia akan sungguh-sungguh baca Alkitab, dia akan sungguh bagus juga kan jadinya. Dia akan sungguh-sungguh benar-benar cari Tuhan. Karena dia tahu dia akan berakhir di sini dan dia akan masuk ke dunia yang baru. Itu kiamat. Jadi waktu saya khotbah di Bogor, ada seorang ibu yang saya doain, saya impartasi. 2 minggu setelah saya doain, dia ke Singapura dicek, ternyata sudah kanker otak. Jadi doa itu dia bilang benar-benar nyiapin dia buat menerima vonis itu. Kanker otak itu. Dan dia bisa lewati dengan baik ya, dengan iman yang tidak gugur, puji Tuhan. Jadi kesadaran akan kiamat yang kapan aja bisa terjadi dalam hidup kita akan membuat kita jadi orang yang sungguh-sungguh dalam iman, berjaga-jaga dan waspada. Kalau saya lihat nama Metusala dalam bahasa Ibrani-nya artinya memang tadi kiamat atau ketika dia mati dunia berakhir, tapi arti nama lain Metusala adalah pelempar lembing. Pelempar lembing. Jadi bahasa Ibrani memang gitu. Satu kata bisa banyak arti. Metusala arti yang lain ada pelempar lembing. Jadi saudara, di tengah-tengah orang Israel, orang-orang Yahudi, ada cerita turun-temurun, legenda yang diceritakan turun-temurun di tengah-tengah mereka. Legenda ini adalah cerita tentang ada seorang penjaga di desa, seorang penjaga desa yang selalu menjaga desanya dengan selalu memegang lembing, melindungi desanya. Dan desa ini akan hancur binasa kalau sampai dia mati. Jadi dia adalah pintu pertahanan terakhir. Jadi selama dia hidup, desa ini akan aman, terlindungi dari bencana. Tapi kalau sampai dia mati, maka desa ini akan binasa, hancur total semua. Dan di legenda ini, saya tahu siapa nama penjaga ini? Yang megang lembing ini, namanya Metusala. Metusala. Jadi saudara, mengapa tokoh Metusala ini begitu penting? Karena dia adalah tokoh sentral sebagai tolok ukur waktu untuk penghakiman dunia. Waktu untuk akhir dunia. Bahwa kalau sampai dia mati, dunia akan kiamat dan berakhir. Jadi saudara, kita nggak ada yang kasih nama anak kita kiamat, betul nggak? Nggak ada, serem banget. Saudara bayangin kalau saya jadi Henok, ya, tiba-tiba, kan ukuran patokannya kan Tuhan ada kasih tahu. Kalau misalnya sampai si Metusala mati, air bah itu datang. Saya kebayang nggak kalau saya jadi Henok, tiba-tiba hari ini, anak saudara yang bernama Metusala ini mulai demam. Mulai menggigil gemetaran. Mukanya mulai pucat. Saudara gimana? Takut gak? Was-was gak? Was-was kan? Udah siap-siap nih. Udah sekarang mungkin ya. Tiba-tiba Tuhan sembuhin dia. Oh gak jadi kiamat.
Nggak jadi ayat bahaya datang. Atau mungkin tiba-tiba anak itu hilang. Saya pikir mungkin dia diangkat ke sorga, ya kan? Waduh gawat. Saudara mulai panik, tanya istri saudara, mana Metusala? Oh, dia lagi pergi sama engkongnya si Yaret. Lagi ke pasar sama Yaret, sama engkongnya. Oh, belum waktunya. Jadi selalu kebayang bagaimana Henok selalu dikuasai perasaan was-was tentang kiamat. Jadi ini rahasia buat kita hari ini sebenarnya. Bahwa kita, kalau kita mau punya iman yang kudus, berkenan dan sungguh-sungguh, kita sebenarnya harus mulai ingetin diri kita untuk bisa seperti Henok. Bisa punya kesadaran yang benar-benar menguasai diri kita. Kepercayaan yang percaya bahwa kiamat itu bisa datang kapan aja dan kita harus siap-siap. Yesus sendiri ingatin kita loh. Untuk kita selalu harus bersiap-siap, berjaga-jaga dan waspada. Di Matius 24 ayat 42 Yesus katakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 25:13 bilang gini, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi saudara, ini yang harus kita ingetin terus setiap hari bangun tidur. Jangan-jangan besok kiamat. Jangan-jangan besok sudah selesai. Kalaupun nggak kiamat Yesus datang, mungkin kiamat saya di bumi selesai. Betul nggak? Saudara masih ada sama saya kan? Di Zoom juga kan saudara? Ya. Jadi saudara, seperti hari ini, kita sedang siap-siap mau apa? Menghadapi namanya apa? Apa? Sebelum perang apa? Megatrust. Megatrust, betul nggak? Gempa bumi yang hebat di Indonesia. Apa yang saudara lakukan? Udah tahu mau megatrust? Santai-santai? Apa yang saudara lakukan? Siap-siap kan? Misalnya apa? Saya sudah asuransiin rumah saya. Asuransi gempa maksudnya. Dan mobil saya sudah asuransikan gempa. Apalagi? Baju ya. Siap-siap baju, ya kan? Kalau gempa udah tinggal bawa baju, surat-surat udah dipisahin deh sekarang. Kalau gempa udah tinggal dibawa. Jadi setiap kita selalu melakukan persiapan. Dan orang yang selamat beruntung adalah orang apa? Orang yang bersiap-siap. Jadi itu saudara, untuk saudara siap-siap menyambut kiamat dalam hidup saudara, ya, apakah kematian atau kalau Yesus datang kedua kali, saudara harus mempersiapkan apa? Berjaga-jaga dengan iman yang baik, Jadi saudara, melihat keadaan dunia, tanggal 4 Juli 2022 Tuhan bicara sama saya dengan suara yang jelas sekali tentang tahun 2027. Hanya 3 kata diulang berkali-kali dengan suara yang sangat tegas jelas. Perang, perang, perang. 3 kali suara itu bilang gitu. Perang, perang, perang. 2027. Di tanggal 4 Juli saya ingat banget tahun 2022 di hari kemerdekaan Amerika. Saya dengar itu. Dan saudara, waktu saya dengar itu mendatangkan kengerian yang luar biasa dalam hati saya. Dan saudara, itu sebabnya saudara kita harus aware sama tahun ini juga. Dan kalau saya lihat bahwa semua kita sedang mempersiapkan diri masuk ke perang dunia yang ketiga. Dan kemudian perang Harmagedon, dan kemudian baru Yesus datang kedua kali dan kerajaan 1000 tahun. Dan saya sudah menghitung tahun-tahun saudara, berpatokan dengan tahun Exodus, ya. Di Keluaran 12 ayat 1 sampai 2 Tuhan bilang sama Israel waktu mereka mau keluar dari Mesir, Tuhan bilang bahwa tahun ini akan jadi tahun baru buat kamu. Bulan ini akan jadi bulan yang baru bagimu. Dan kita sudah hitung, ya, di minggu lalu, di sesi sebelum kita udah hitung bahwa tahun Exodus ada tahun 1446 sebelum Masehi. Dan tahun 1446 sebelum Masehi adalah tahun Sabat. Tahun Sabat. Tahun 1446 sebelum Masehi ini adalah tahun Exodus, ini adalah tahun Sabat. Dan setelah saya hitung ulang, saya menemukan bahwa ternyata ada hal yang menarik. Bahwa setiap kali tahun Sabat, ada sesuatu yang terjadi secara luar biasa atas dunia. Misalnya tadi, 1446 sebelum Masehi, tahun Exodus itu tahun Sabat. Ada banyak teori tentang Exodus tentunya, hitungan tahunnya. Tapi kita adalah secara konservatif, yang ortodoks kita pegangnya ini. Tentunya ada banyak hitungan, ada banyak versi. Dan saudara, tahun di mana Yesus lahir, yaitu tahun 4 sebelum Masehi, itu juga ada tahun Sabat. Dan kemudian Yesus memulai pelayanan umumnya di usia 30 tahun, itu adalah di tahun 26 Masehi, dan itu juga masih tahun Sabat, karena tahun Sabat itu adalah dari tahun 25 sampai tahun 26 Masehi.
Itu masih tahun Sabat. Dan kemudian tahun 2020, kalau saya ingat awal COVID masuk Indonesia, COVID masuk ke dunia akhir Desember 2019, tapi masuk ke Indonesia itu tahun 2020, dan tahun 2020 itu adalah tahun Sabat. Dan kemudian waktu Tuhan bicara sama saya di tahun 2022, 4 Juli 2022, bahwa perhatikan tahun 2027. Gede sekali ada tulisan 2027 saya lihat. Dan kemudian suara yang keras saya dengar. Perang, perang, perang. Dan tahun 2027, kalau saya hitung 2020 tambah 7 itu 2027, itu juga ada tahun Sabat. Tahun Sabat. Itu sebabnya saudara, melihat keadaan dunia, saudara, tentang kiamat ini, semua kita di NJM sudah dipersiapkan untuk harus siap-siap dari sekarang. Mempersiapkan iman yang baik untuk menghadapi masa kesusahan besar. Ya, dengan apa? Dengan serius, benar-benar terima firman. Kita nggak bisa lagi pakai iman kita 20 tahun yang lalu yang masih mau main-main di dalam kekristenan. Udah nggak ada musimnya, udah nggak zaman. Kita nggak bisa lagi, misalnya kita bergereja hanya secara formalitas. Nggak bisa lagi. Ada firman yang bisa pakai di masa tenang. Berkat, Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita. Itu iman yang kita bisa punya di saat masa tenang. Tapi ada iman, ada firman yang kita butuhkan yang menghasilkan iman yang siap untuk masuk ke masa perang. Masa perang. Kalau saya ingat bahwa saya pernah cerita tentang anak Ukraina umur 10 tahun. Bagi anak Ukraina yang baru usia 10 tahun, ketika pecah perang antara Rusia dan Ukraina, mendadak semua hari itu, semua anak Ukraina dipaksa harus jadi tentara. Semua mereka harus pegang senjata. Dan hari itu hidup mereka berubah. Dari anak kecil yang masih main bola, tiba-tiba hari ini harus pegang senjata. Mempersenjatai diri mereka untuk jadi pasukan. Hidup mereka berubah hari itu. Tapi beda dengan Rusia yang menginvasi mereka, mungkin anak Rusia yang 10 tahun masih main bola. Jadi selalu lihat bahwa zaman berubah. Ada firman yang dibutuhkan di masa tenang. Tapi ada firman yang selalu perlu hari ini untuk masa perang. Firman yang bisa nyiapin selalu punya iman yang baik untuk menghadapi masa perang itu. Itu sebabnya kita bersyukur kita diperlengkapi di sini. Hari ini saudara butuh firman yang mengajarkan selalu cara rapture. Ada banyak orang yang menyinggung tentang rapture, tapi tidak banyak orang mengajarkan cara supaya bisa rapture. Itu sebabnya kita bersyukur kita diperlengkapi hari ini. Kita bisa terima pengajaran tentang bagaimana rapture. Jadi saudara, kita harus lihat bahwa hari ini Tuhan katakan bahwa akhir zaman akan sama seperti zaman Nuh. Nanti di zaman kita, kiamat ini akan sama persis seperti zaman Nuh. Waktu air bah datang, apa yang sama dengan orang-orang zaman Nuh? Yesus bilang, yang sama adalah semua orang sibuk. Sibuk ngapain? Matius 24, 37, 39 kita lihat. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, ayat 39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Bahwa air bahnya bakal datang. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Itu Yesus kedatangan kedua. Jadi dikatakan bahwa nanti pola yang sama akan mengulang, bahwa orang-orang yang hidup di zaman Nuh, kelakuannya akan sama dengan orang yang hidup di zaman kita hari ini. Bahwa orang-orang ini tidak sadar akan dibunuh sama Tuhan, dihakimi sama Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang terima penghakiman Tuhan waktu Yesus datang kedua kali. Dan masalah mereka adalah dikatakan apa? Apa masalah mereka? Orang-orang di zaman Nuh yang akan jadi masalah yang sama dengan orang di zaman ini. Alkitab katakan masalah mereka adalah mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Tetapi ini jadi aneh. Apa salahnya dengan kawin, mengawinkan, makan dan minum? Bukankah itu yang akan kita lakukan selama kita hidup di dunia? Apa yang salah? Nggak ada yang salah. Yang salah adalah apa? Terlalu fokus, terlalu mengutamakan makan dan minum dan kawin mengawinkan. Artinya adalah, saudara, yang salah adalah terlalu fokus hidup yang utama hanya memikirkan kawin mengawinkan. Untuk kawin mengawinkan anak itu butuh banyak uang. Artinya berarti harus cari uang yang banyak. Betul gak? Makan minum, senang-senang, cari duit, sibuk dengan urusan sendiri. Tidak pernah berusaha sungguh-sungguh untuk mau kenal Tuhan dengan baik lewat Alkitab. Tidak pernah mempersiapkan iman yang baik untuk sambut Yesus kedatangan kedua. Itu yang jadi salah. Yang akan terulang kembali di zaman kita hari ini.
Jadi saudara coba pikirkan, berapa banyak orang yang seperti ini hari ini? Berapa banyak? Di luar sana. Hampir semua orang begitu. Adakah orang mikirin hal rohani? Adakah orang mikirin firman? Adakah orang yang mau mikirin kenal Tuhan lebih baik lagi? Enggak ada. Saudara, adakah orang yang lagi sibuk nginjil? Selama saya 3 hari di rumah sakit, saya cerita semua ke dokter yang saya temui. Saya tahu pendeta saudara, setiap kali kesempatan selalu nginjil. Saya cerita ke dokter spesialis, saya cerita ke dokter yang jaga. Bahkan mau masuk ke ruang operasi pun saya nginjilin nurse. Saya nginjilin dokter saya. Dokter-dokter jaga yang masih muda itu. Kemarin bruder saya datang, saya pun nginjilin. Yang suntik saya vitamin. Selama saya bisa ngomong, saya akan ngomong terus firman Tuhan. Jadi saudara, jadi kita bisa simpulkan sekarang, apa rahasia Henok bisa berjalan dengan Tuhan 300 tahun? Bahkan 1 minggu aja susah. Ya kan? Dan dia bisa terima rapture. Jawabannya adalah karena Henok selalu memiliki kesadaran akan akhir zaman atau kiamat. Sehingga Henok selalu memiliki iman yang kudus. Kesimpulan. Jadi apakah benar ketika Metusala mati, kiamat air bah itu datang? Apakah benar? Jadi kita akan lihat kapan kiamat air bah datang yang membunuh semua umat manusia. Apakah ini terjadi seperti yang diyakini Henok dari penglihatan dia? Kita lihat hitungan Alkitab. Waktu Metusala memperanakan Lamek, jadi Metusala akhirnya punya anak, namanya Lamek. Ya, jadi Lamek ini ada cucunya Henok. Jadi Metusala ini memperanakan Lamek di usia 187 tahun. Dan Lamek itu adalah papanya, ayahnya dari Nuh, memperanakan Nuh di usia berapa? 182 tahun. Dan air bah datang menurut catatan Alkitab di saat Nuh berusia berapa sesuai dengan Kejadian 7 ayat 6. Air bah itu datang di saat Nuh berusia 600 tahun. Maka kalau kita total 187 ditambah 182 ditambah 600, maka totalnya adalah 969 tahun. Dan itu adalah usia Metusala mati. Jadi ketika air bah datang, di tahun yang sama air bah datang, di tahun yang sama pula Metusala mati di usia 969 tahun. Sesuai dengan Kejadian 5 ayat 27. Kita baca. Jadi Metusala mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Kalau saya lihat dari 10 bapak leluhur iman di depan saudara, yang saya buat tabel buat saudara lihat. Adam mati di usia 930 tahun, Set mati di usia 912 tahun, Enos mati di usia 905 tahun, saudara. Rata-rata kalau kita pukul rata, usia rata-rata mereka ada 912 tahun. Usia rata-rata semua ini. 912 tahun. Dan kalau saya lihat dari tahun-tahun ini, saya lihat siapa yang umurnya paling lama hidup. Metusala. Dia adalah orang yang umurnya paling panjang. 969 tahun. Dari usia Metusala 969 tahun, kita bisa lihat bagaimana Tuhan yang begitu panjang sabar menantikan orang untuk bertobat. Karena patokannya kalau sampai Metusala mati, dunia kiamat. Jadi Tuhan sengaja menunda banjir air bah ini untuk waktu yang lama. Dan bahkan setelah pembangunan Bahtera sudah selesai dibangun, Bahtera itu sudah selesai dibangun, Tuhan masih kasih waktu 1 minggu lagi. Kesempatan terakhir untuk orang-orang bisa bertobat. Untuk terima firman yang dibagiin sama Nuh. Yang disampaikan Nuh. Tetapi pada akhirnya tidak ada yang percaya bahwa kiamat akan datang. Seperti yang hari ini juga. Ketika pendeta atau gereja NJM menyampaikan ini, mungkin tidak ada yang percaya. Kalau saya lihat buktinya di Kejadian 7:10 dikatakan setelah 7 hari. Jadi setelah selesai Bahtera sudah selesai. Baru setelah 7 hari air bah itu datang. Jadi Allah masih memberi 1 kali kesempatan terakhir untuk bertobat. Untuk memberikan peringatan terakhir. Penghakiman sudah di depan ambang pintu. Tetapi tidak ada yang percaya hari itu. Jadi dengan umur Metusala yang panjang,
kita bisa lihat bahwa ini adalah bukti bahwa kesabaran Allah yang begitu panjang. Dan ini menyadarkan kita tentang betapa besar, betapa hebat, betapa berharga kemurahan hati dan belas kasihan Allah untuk umat manusia. Sesuai dengan 1 Timotius 2 ayat 4, 2 Petrus 3 ayat 9. Jadi, di tahun 2458 sebelum Masehi, di tahun ini Nuh berumur 600 tahun dan air bah datang. Di tahun 2458 sebelum Masehi, di tahun ini Metusala mati di usia 969 tahun. Tahun yang sama. Sayangnya meski Tuhan kasih kesempatan untuk semua orang, tetapi semua orang menolak firman yang ditawarkan Nuh. Mereka menertawakan Nuh, bangun batra, dan harusnya tuh bangun batra itu di laut, bukan di gunung. Kenapa bangunnya di gunung? Jauh amat. Orang membuli, orang anggap Nuh gila. Hari itu semua keluarga besar Nuh dicap orang gila, saya tahu itu. Di tengah angkatan keturunan Kain yang sangat sekuler dan cinta uang, yang menekankan sukses kaya, terkenal lebih utama. Mereka ini ada dua kelompok, orang beriman dan orang tidak beriman. Dan di hari itu saudara, keluarga garis keturunan dari Set ini, yaitu Henok, Metusala, Nuh, dianggap orang gila. Ya, Henok yang tiap hari pikiran cuma Tuhan, Tuhan, Tuhan. Di tengah orang semua dunia pikiran sekuler. Cari duit, kaya, hidup senang, terkenal. Henok pikiran cuma apa? Tuhan, kehendak Tuhan, apa-apa Tuhan. Kemudian dia punya anak Metusala yang bilang, nanti kalau aku mati, dunia kiamat loh, lo makin gila. Ini keluarga makin kacau nih. Saya pikir stigma apa yang orang cap buat keluarga ini. Dan kemudian Nuh semakin gila lagi. Dia bangun batra di atas gunung. Kegilaan. Wah, keluarga ini memang semua turunannya orang gila semua. Saya kebayang gitu, kalau hari ini tukang somai, 7 turunan jualan somai semua. Orang bilang apa? Lu jangan kawin sama si Ai itu. Ya, lu kawin sama dia pasti lu ujung-ujungnya jadi tukang jualan somai. Sama. Lu jangan kawin sama keluarga itu ya. Itu parah keluarga itu, orang gila semua itu. Ya kan? Yang Henok, yang otaknya cuma mikir tentang Tuhan. Tentang rapture, bahwa Tuhan akan ubah saya. Tuhan akan ubah, saya akan bertahan sungguh-sungguh. Dan saya tahu bahwa Metusala itu bantu Nuh waktu bangun batra. Yes. Metusala itu bantuin Nuh bangun batra. Kakek. Karena anak Yared kan. Jadi Nuh dibantu selain sama papanya Yared, dibantu sama Metusala. Metusala itu bangun batra sama Nuh. Jadi sambil Metusala bangun batra sama-sama Nuh disemangati sama Metusala imannya. Karena dia tahu engkongnya ini akan mati, kakeknya akan mati, dan batra ini akan siap. So lihat bagaimana setiap generasi memberikan semangat iman terus kepada keturunannya untuk sungguh-sungguh. Dan akhirnya dunia menertawakan mereka menjadi orang yang tragis. Orang yang tertawa terakhir itu memang paling tragis. Ketika akhir terbukti, kiamat itu datang. Itu sebabnya kita nggak boleh anggap remeh Alkitab. Kalau Tuhan sudah bilang Metusala mati, dunia kiamat. Dan itu digenapi presisi dengan hitungan waktu yang tadi saya berikan. Kalau Yesus berkata, aku pasti datang kembali. Mari, jangan anggap remeh. Jangan pikir ini sebuah firman undangan. Saudara boleh percaya, boleh enggak. Saudara harus anggap serius semua firman Tuhan. Kita nggak boleh anggap enteng mulai hari ini semua firman Tuhan yang di Alkitab Perjanjian Baru. Nggak boleh anggap itu jadi undangan. Boleh diterima, boleh enggak. Nggak boleh. Kita harus anggap serius dengan semua bukti-bukti ini. Jadi hari ini saudara, kisah Henok, meski di Kejadian 5 ayat 21-24 hanya ada 4 ayat. Saya sudah menyingkapkan buat saudara kisah hidup Henok selama durasi 2 jam ini. Saya sudah selesai. Minggu ini terakhir kita pamit sama Henok, berpisah sama kisah Henok. Kiranya kisah Henok
hidupnya menginspirasi saudara. Keluarga yang dicap orang gila ini, sama orang-orang dunia yang sekuler ini menginspirasi saudara. Bahwa ternyata di dalam kegilaan mereka di mata dunia, mereka yang benar. Dan minggu depan, saya akan menyingkapkan rahasia seorang nabi besar yang adalah wakil dari seluruh nabi di Alkitab Perjanjian Lama, yang bernama Nabi Elia. Kenapa? Karena sejak Henok di rapture, 2200 tahun kemudian, nabi ini juga di rapture. Dan totalnya ada 11 pelajaran untuk saya belajar gimana seorang Elia bisa di rapture. Semakin banyak pengajarannya, semakin banyak pelajarannya, harusnya semakin jelas, betul. Semakin detail. Sehingga jalan menuju tubuh transfigurasi semakin jelas. Dan jalan rapture ini akan semakin jelas dan terang benderang, terbentang di depan mata saudara. Saya tinggal pilih aja, mau atau enggak. Karena penjelasan sangat jelas. 11 pelajaran loh saudara, Elia. 11 pelajaran. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari rapture Henok hari ini? Jadi kita harus ikut jalan yang ditempuh Henok. Henok. Dalam bahasa Ibrani artinya namanya adalah guru atau dedikasi. Atau kita baca kalau Henok ini dalam bahasa Ibrani bacanya Hanok ya. Jadi Henok dibacanya Hanok itu dalam bahasa Ibrani artinya guru dedikasi. Dan Hanok punya akar kata itu Hanak yang artinya mengajar, mengilhamkan. Maka sekarang apa yang kita bisa belajar dari guru kita Henok? Apa yang kita bisa belajar? Kita bisa belajar tentang cara terima tubuh transfigurasi. Kalau guru silat ada ilmu andalannya, guru Henok punya ilmu andalan. Apa? Jurus andalan guru Henok apa? Ubah tubuh transfigurasi. Kita tahu hari ini bahwa rapture tidak diberikan ke sembarang orang. Bukan hanya karena mau asal-asalan terus langsung bisa terima. Bukan tidak semua orang yang asal sekedar mau aja tanpa pengertian terus bisa rapture. Kita sudah tahu, kita sudah belajar kriteria bagaimana orang di rapture. Tidak bisa diberikan rapture itu hanya kepada orang-orang yang takut masuk kesusahan besar, terus jadi pengen di rapture, terus di rapture. Bukan itu. Jadi dari guru kita yang ngajarin rapture ini, Henok, kita bisa belajar apa? Yang pertama, kita harus benar-benar menginginkan tubuh ubah ini melebihi keinginan jadi sukses, kaya, dan terkenal. Ya hanya sementara di bumi. Kalau kita lebih kepengen jadi kaya, sukses, terkenal, melebihi mau di rapture tubuh ubah, kita akan tidak bisa terima tubuh ubah ini. Yang kedua, sambil menjalani kehidupan iman di bumi, meski masih hidup di bumi, kita tidak boleh mabuk akan hal-hal di bumi. Tetapi seperti Henok senantiasa tersadar dan memandang kepada akhir zaman. Bahwa akhir zaman ini bisa kapan aja datang tanpa kita siap-siap. Sehingga kesadaran akhir zaman ini akan membawa kita menerima poin yang ketiga. Bahwa kita harus senantiasa punya iman yang terbangun, jangan tertidur. Seperti orang kebanyakan di luar sana yang mabuk akan perkara dunia, mabuk akan kesenangan dunia. Asik-asik dan seru-seru sendiri aja mikirin diri sendiri. Tidak pernah mikirin Tuhan, tidak pernah serius dengan Alkitab, tidak pernah serius dengan hal rohani, tidak pernah serius dengan hal bergereja. Ke gereja hanya formalitas. Tetapi kita jadi orang yang berjaga-jaga seperti Yesus katakan, waspada dengan terus terbangun. Bahwa kapan aja kiamat itu bisa datang. Yaitu kiamat mungkin kita bisa aja kapan aja mati, atau kiamat Yesus datang kedua. Dan yang terakhir yang keempat sebagai hasilnya, kesadaran akhir zaman yang begitu kuat membuat kita bisa memelihara iman yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan seperti Henok sampai Yesus datang kembali dan menghadiahkan kita tubuh ubah. Mari saudara pakai waktu yang sisa ini untuk benar-benar cari firman Tuhan supaya kita bisa terima rapture. Cari pengenalan Alkitab yang benar yang membuat kita bisa semakin kenal Alkitab lebih baik lagi.
Pakai waktu sisa ini belajar Alkitab, benar-benar belajar firman yang bisa jelasin kita tentang Alkitab. Bukan firman yang isinya hanya kesaksian manusia. Tapi benar-benar ya, firman yang ada isinya, ada dagingnya, ada pembahasan dan penelitiannya. Untuk bikin kita kenal baik Alkitab, sehingga kita bisa kenal Tuhan dengan baik. Karena sesuai Yohanes 17 ayat 3, pergi ke surga adalah proses kenal Tuhan. Jangan belajar Alkitab hanya sekedar buat cari solusi di bumi. Tetapi kalau saudara belajar Alkitab hanya cari solusi di bumi, baca Alkitab hanya buat cari solusi buat diri saudara, saudara bikin itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu dunianya Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab hanya buat cari solusi buat diri saudara sendiri, tiba-tiba firman yang begitu besar yang berisi tentang dunia Allah Bapa, saudara kecilin. Hidupnya cuma cerita hidup saudara. Saudara maksud saya? Saudara ngerti maksud saya? Ini sangat dalam loh omongan saya ini. Semoga saudara ngerti maksudnya. Kalau saudara belajar Alkitab buat hanya ngerti diri sendiri, buat hanya cari solusi diri sendiri, mendadak firman Tuhan yang begitu luas, yang mencakup misteri sejarah penebusan Allah, menyakup misteri pikiran Allah, menyangkut dunia penciptaan Allah, saudara kecilin jadi diri saudara sendiri. Mati itu firman. Karena saudara belajar Alkitab hanya buat cari solusi. Padahal kalau saudara belajar Alkitab buat mengerti dunia Allah, mendadak hidup saudara nilainya cuma isu hidup saja, jadi nggak ada artinya. Sudah tenggelam dengan dunia Allah Bapa yang begitu luas. Di sini kita belajar firman untuk mengerti dunia Allah Bapa, pikiran Allah Bapa, bagaimana dia menata, mengatur, mengelola dunia ini. Bagaimana rencana penebusannya, misteri yang di depan yang belum terjadi. Tapi saudara tarik itu hanya buat cari solusi di bumi, saudara bikin firman yang begitu luas, jadi sangat kecil nilainya. Itu diri saudara punya isu doang. Sayang sekali. Karena itu mari kita berjalan bersama Tuhan mulai hari ini. Sebagai orang mau di rapture, mari kita jadi orang yang memutuskan untuk mulai berjalan bersama Tuhan hari ini. Menjadi satu dengan Allah Bapa, baik di dalam hati dan pikiran dan kehendak. Berjalan dengan kerelaan dan sukacita. Mungkin waktu kita berjalan seperti yang kita sedang jalan sendiri. Tetapi seperti Henok, kita yang berjalan bersama Tuhan. Di dalam diri kita sedang berjalan ini, sebenarnya ada dua tubuh yang sedang berjalan. Yaitu diri kita dan Allah Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman terakhir, nafiri terakhir yang kau tinggalkan bagi gerejamu yang kudus ini. Kami bersyukur bahwa engkau meninggalkan kami ajaran firman Tuhan yang murni, ajaranmu yang sehat, ajaran yang telah diajarkan oleh rasul-rasul. Sehingga setiap kali kami belajar ajaranmu ini, firmanmu ini, kami tahu bahwa kami sedang menjadi satu dengan bapa-bapa iman yang pernah dicatat di Alkitab. Bahwa apa yang kami bicarakan di sini, ini akan menjadi, bisa menyambung dengan iman yang sama yang dimiliki oleh bapa-bapa leluhur iman kami yang ada di Alkitab. Yaitu ajaran diajarkan secara turun-temurun. Ajaran purbakala ini. Jalan purbakala, jalan yang kuno ini. Bahwa setiap kami sedang menempuh jalan yang sama. Jalan yang ditempuh oleh Henok. Jalan yang telah ditempuh oleh Nuh. Orang-orang yang berjalan tanpa cacat dan celah di hadapan Tuhan. Orang-orang yang memelihara kehidupan iman yang kudus. Di tengah-tengah keadaan dunia yang sekuler dan tidak peduli akan Tuhan. Bapak, terima kasih selama 2 sesi berturut-turut kami bisa belajar dari kisah hidup Henok. Meskipun kisahnya hanya dicatat 4 ayat. Tapi kami hari ini diizinkan boleh melihat secara jelas terang benderang. Bahkan masuk ke dunianya Henok. Sehingga kami bisa menerima berkat yang sama. Menerima berkat ubah. Bapak, tolong kami supaya kami boleh jadi orang yang berjalan bersama Allah. Sama seperti Henok. Menjadi orang yang bisa membuang pikiran dan kehendak kami sendiri. Dan dengan rela menjalani pikiran dan kehendak Allah Bapa. Berkati setiap kami yang hari ini sedang bergumul dengan kesehatan kami. Bapa, pulihkan kami. Kami yang sakit kiranya oleh bilur-bilur Yesus. Kami boleh disembuhkan. Kami yang sedang bergumul dengan keluarga kami. Ekonomi, masalah kehidupan pribadi kami, studi kami. Bapa, kiranya kami boleh menerima perkenanan-Mu. Sehingga Engkau boleh memberkati kami dengan berkat yang berlimpah-limpah daripada-Mu.
Kami mengucap syukur Bapa dengan seluruh berkat yang kami terima di tempat ini, berkat rohani. Dan kami menaikkan doa kami dalam satu nama yang berharga. Itu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan.